Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Komentar Kristen. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mendalam. Baru-baru ini, Pendeta Marcel Saerang membuat pernyataan yang cukup mengundang perhatian banyak orang mengenai Yesus sebagai firman Allah. Dalam video ini, kita akan menanggapi pernyataan tersebut dengan perspektif yang lebih luas. Kita akan mengupas apa yang dimaksud dengan Yesus sebagai firman Allah, bagaimana pandangan ini berdampak pada iman kita. Jadi, siapkan diri kalian untuk topik yang menarik dan mendebarkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian menikmati konten ini. Mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami lebih dalam tentang pernyataan Pendeta Marcel Saerang dan maknanya bagi kita semua. Ya. Firman dan roh di dalam Kristen, roh Allah dan firman Allah, apakah berbeda? Jadi ini udah masuk kepada Trinitas. Iya. Pelan-pelan ya kita masuk supaya kita bisa memahami dia dengan bijaksana ya. Di dalam kekristenan, konsep roh itu berbeda dengan firman. Tetapi dalam kesatuan adalah Allah itu sendiri. Nah, ini Tritunggal yang kita bahas ya. Saya analogikan. Firman Tuhan bilang begini. Analogi ya? Iya. Tapi ini based on firman Tuhan. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita bisa belajar tentang konsep Tritunggalnya Allah dari kita. Karena kita diciptakan sesuai dengan rupa. Fotokopinya Allah. Iya, gitu ya. menurut rupa dan citranya. Yes. Oke. Jadi kalau kita pakai analogi yang lain, kita bisa keliru. Tapi kalau kita pakai analogi diri kita sendiri, harusnya sangat mendekati. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa segambar seperti Allah. Oke, saya gambarkan Trinitas itu begini. Seorang evangelis Denny Sumargo. Tiba-tiba ada evangelis ya. Tiba-tiba ada MP-nya di depannya. Jangan, nggak pantas. Kalau Ustaz tinggal satu cat. Iya, Denny Sumargo. Iya, Denny Sumargo. Kita meteraikan dia. Oke. Jadi seorang evangelis Denny Sumargo. Oke. Nah, seorang Denny Sumargo punya tubuh. Punya tubuh saya, punya tubuh ya. Iya. Punya tubuh. Kemudian seorang Denny Sumargo punya roh. Kita bisa mengerti itu ya. Punya roh, betul. Ada Kalau itu, tubuh, iya. ada roh. Ada roh. Kemudian ada perkataan Denny Sumargo. Ada perkataan. Ada perkataan. Nah, tetapi apakah ketika artinya sesuatu yang bisa kita bisa bedakan ya, ada tubuh, ada roh, ada perkataan, betul ya. Tetapi kesemuanya itu tetaplah seorang Denny Sumargo. Betul. Kalau antara tubuh dan roh kita gampang pahami ya. Tapi ketika bicara tentang firman kan kadang-kadang orang suka bingung ya. Abstrak ya. Betul. Padahal sebenarnya kita dan perkataan kita adalah sebuah kesatuan. Betul. Misalnya seorang Denny Sumargo ngomong, misalnya ke siapa? Perkataan itu ada kuasa. Orang misalnya ke karyawannya, itu akan dilakukan. Akan dilakukan. Iya, kalau harusnya begitu. Yes, kenapa? Karena itu berasal dari seorang Denny Sumargo. Iya. Itu represent dari Denny Sumargo. Itu mewakilkan saya, perkataan saya itu mewakilkan saya kan gitu. Nah, karena sebuah kesatuan. Terus yang menarik begini, ketika firman itu jadi manusia, artinya ada saat di mana Tuhan di sorga itu, mohon maaf, nggak bisa ngomong dong. Karena firman telah jadi manusia. Iya, paham. Nah, padahal yang pertama, namanya Tuhan tentunya tidak terbatas. Betul. Kemudian, kalau bicara tentang ketika firman itu jadi manusia, saya analogikan firman misalnya jadi perkataan, jadi chat misalnya. Jadi chat. Apakah ketika chat disampaikan kepada karyawan, apakah seorang Denny Sumargo jadi tidak punya Menulis. kemampuan untuk menulis atau berbicara? Betul, iya. Atau voice note lah yang lebih gampang ya. Artinya sekali lagi bahwa ini adalah sebuah kesatuan. Tetapi kita bisa melihat ada perbedaan di sana. Kita bisa lihat mana tubuh, mana roh, mana yang namanya perkataan. Makanya kata Allah itu sendiri, saya percaya mungkin ada kesamaan ya Ustadz ya. Ketika dalam penyebutan Allah, itu bentuknya itu jamah, jadi tidak sendiri. Artinya lebih dari satu. Makanya ketika dalam Alkitab, Allah itu disebutkan kami. Jadi firman Allah yang adalah Allah. Firman itu Allah. Firman yang adalah Allah tadi turun ke dunia jadi manusia. Kemanusiaannya dinamakan Yesus. Dalam teologi reform, penggunaan analogi manusia
untuk menjelaskan Allah Tritunggal diperbolehkan, tetapi harus dilakukan dengan kehati-hatian. Analogi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep Tritunggal. Namun, harus diingat bahwa semua analogi memiliki keterbatasan dan tidak dapat sepenuhnya mencakup kompleksitas dan keunikan Allah. Salah satu analogi yang sering digunakan adalah analogi psikologis dari manusia yang diambil dari pemikiran John Locke, yang menggambarkan bagaimana satu pribadi dapat memiliki berbagai aspek atau perwujudan. Dalam konteks ini, analogi tersebut membantu untuk menggambarkan hubungan dan kesatuan antara ketiga pribadi dalam Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun analogi dapat membantu, Tuhan dalam sifatnya tidak sama dengan ciptaannya. Oleh karena itu, penggunaan analogi harus disertai dengan pemahaman bahwa Allah Tritunggal adalah misteri yang lebih dalam dan tidak sepenuhnya dapat dipahami melalui pikiran manusia. Dengan demikian, dalam teologi reform, penggunaan analogi manusia untuk menjelaskan Allah Tritunggal tidak dilarang, tetapi harus dilakukan dengan kesadaran akan keterbatasan analogi tersebut. Dalam Yohanes 1 kata, hologos berarti Sang Firman. Sang Firman menunjukkan satu pribadi, bukan sekedar kata Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan sekedar kata Allah yang menjadi manusia. Allah menjadi manusia dengan cara Allah. Pribadi kedua menambahkan natur manusia kepada dirinya, sehingga dia menjadi sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dalam perspektif reform, konsep hologos dalam Yohanes 1 merujuk kepada Yesus Kristus sebagai Sang Firman, yang bukan hanya sekadar kata-kata atau ucapan, tetapi adalah satu pribadi yang utuh dan sempurna. Istilah firman di sini menandakan keberadaan Allah yang aktif dan berkuasa, yang berperan dalam penciptaan dan penyataan dirinya kepada umat manusia. Yohanes 1 ayat 1-3 menyatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dengan pernyataan ini, Yohanes menekankan bahwa firman itu tidak terpisah dari Allah, melainkan merupakan inti dari keberadaan Allah itu sendiri. Firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, menunjukkan inkarnasi, di mana Yesus sebagai firman Allah mengambil bentuk manusia. Ini berarti bahwa Allah tidak hanya mengutus kata-kata atau pesan, tetapi Dia sendiri mengambil tindakan dengan menjadi manusia. Penting untuk dicatat bahwa Yesus dipahami sebagai Allah yang menjadi manusia, bukan sekadar perkataan Allah yang menjadi manusia. Dalam teologi reform, inkarnasi adalah tindakan Allah pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus yang menambahkan natur manusia kepada dirinya. Hal ini menciptakan suatu realitas di mana Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Konsep ini menegaskan keunikan Yesus sebagai Sang Firman. Dia bukan hanya seorang nabi atau utusan, tetapi Allah sendiri yang menyatakan dirinya di dalam sejarah manusia. Dengan inkarnasi, Yesus membawa kehadiran Allah ke dalam dunia yang fana, menunjukkan kasih dan kebenaran melalui kehidupannya. Yohanes 1 ayat 14 melanjutkan, dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam teologi reform, inkarnasi juga menggarisbawahi pentingnya karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Dengan menjadi manusia, Yesus tidak hanya memahami pengalaman manusia, tetapi juga dapat menjadi perantara yang sempurna antara Allah dan manusia. Dia menjalani hidup yang tanpa dosa, mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia,
dan bangkit kembali sebagai jaminan hidup kekal bagi mereka yang percaya. Kesimpulannya, dalam perspektif Reformed, Hologos sebagai Sang Firman menunjukkan bahwa Yesus adalah manifestasi Allah di dalam bentuk manusia yang nyata. Dia adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada umat manusia dengan cara yang paling intim dan pribadi. Melalui inkarnasi, kita diingatkan akan kedalaman kasih Allah yang rela menjadikan dirinya manusia untuk menyelamatkan umatnya, menegaskan bahwa Yesus adalah satu pribadi yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ada. Dan konsep ketuhanan sekali lagi ya adalah satu. Tetapi sekali lagi dalam kesatuan itu ada tubuh kemuliaan, ada roh, dan juga ada perkataan. Dan kalau dalam Alkitab memang secara jelas. Jadi ketika bicara tentang, kalau tadi Ustadz menjelaskan dari perspektif Al-Quran adalah bicara tentang majas. Tapi kalau dari perspektif Alkitab itu benar-benar adalah literal ya? Yes, betul. Artinya ada saat di mana ketika Tuhan menggambarkan tentang bahwa bicara tentang kami itu benar-benar kami, karena memang satu Allah ini ada tubuh kemuliaan, ada roh, dan juga ada firman-Nya. Dan ketika ada saat di mana Tuhan, sama seperti tadi Musa, aku adalah aku, itu Tuhan pakai aku. Jadi memang sekali lagi Tuhan adalah satu. Tetapi dalam kesatuannya dia menjelaskan bahwa ada tubuh kemuliaan, ada roh, dan juga ada perkataan. Paham? Pendeta Marcel dalam penjelasannya mengenai Allah Tritunggal tampaknya telah mengalami kekeliruan dalam memahami konsep yang fundamental dalam iman Kristen. Allah Tritunggal bukanlah sekadar penggambaran fisik yang terdiri dari tubuh, kemuliaan, roh, dan firman. Sebaliknya, Tritunggal terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, namun satu dalam esensi, Allah Bapa, Allah Anak, Sang Firman, dan Allah Roh Kudus, pemahaman dasar Tritunggal. Dalam ajaran Kristen, Allah Tritunggal adalah doktrin yang menyatakan bahwa ada satu Allah yang ada dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masing-masing pribadi ini bukanlah bagian dari Allah, melainkan sepenuhnya Allah. Dengan kata lain, tidak ada pembagian atau pengurangan esensi Allah ketika kita berbicara tentang ketiga pribadi ini. Setiap pribadi dalam Tritunggal memiliki peran yang unik, tetapi saling melengkapi. Allah Bapa adalah pencipta dan sumber segala sesuatu. Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Sementara itu, Allah Roh Kudus berfungsi sebagai penghibur dan pemandu bagi orang percaya. Ketiga pribadi ini bekerja dalam harmoni untuk mencapai tujuan ilahi. Penting bagi kita untuk kembali kepada pengajaran Alkitab yang jelas mengenai Allah Tritunggal. Kita perlu menekankan bahwa Allah Tritunggal bukan terdiri dari tubuh kemuliaan, roh, dan firman, tetapi merupakan hubungan yang akrab antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita merenungkan dan mendalami doktrin ini agar kita dapat memahami dan mengajarkannya dengan benar demi kemuliaan Allah dan pertumbuhan iman kita bersama. Dengan komentar ini, diharapkan kita semua dapat memperdalam pemahaman kita tentang Allah Tritunggal dan menghindari kesalahpahaman yang dapat menyesatkan dalam perjalanan iman kita. Nah, apakah yang dimaksud dengan tubuh kemuliaan? Dalam teologi Reformed, pemahaman mengenai tubuh kemuliaan berfokus pada doktrin kebangkitan dan transformasi tubuh manusia. Tubuh kemuliaan merujuk pada jenis tubuh yang akan dimiliki oleh orang-orang percaya setelah kebangkitan, yang memiliki sifat-sifat tertentu seperti tidak binasa, mulia, dan kuat. Sebagai contoh, dalam 1 Korintus 15 ayat 42-44, Rasul Paulus menjelaskan bahwa tubuh yang dibangkitkan akan berbeda dari tubuh yang sekarang kita miliki. Tubuh kemuliaan tidak membawa sifat-sifat tubuh daging yang kita alami saat ini,
tetapi akan diubah dan dimuliakan, sebagaimana Kristus telah dimuliakan. Mengenai Allah Bapa, teologi reform umumnya tidak mengajarkan bahwa Allah Bapa memiliki tubuh kemuliaan dalam arti fisik seperti yang dimiliki oleh manusia. Sebaliknya, Allah Bapa sebagai bagian dari Trinitas adalah roh dan tidak terikat oleh bentuk fisik. Pemuliaan dalam konteks Allah Bapa lebih mengacu pada manifestasi kemuliaannya dalam penciptaan dan dalam karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Dalam tradisi reform, kemuliaan Bapa dinyatakan melalui tindakannya dalam sejarah, terutama melalui pengutusan Yesus ke dunia. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penciptaan dan eksistensi manusia adalah untuk memuliakan Allah. Jadi, tubuh kemuliaan adalah representasi dari keadaan akhir manusia yang sudah ditebus, sedangkan Allah Bapa tidak memiliki tubuh fisik seperti itu. Hanya Sang Firman yang memiliki tubuh kemuliaan. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini sampai selesai. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian yang Anda berikan. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberi like, berkomentar, dan subscribe untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Kami selalu berusaha untuk menghadirkan topik-topik yang edukatif dan menarik. Jadi, pastikan Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Semoga hari Anda menyenangkan dan tetap semangat. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau saran di kolom komentar, karena kami sangat ingin mendengar dari Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan topik menarik lainnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Puji Tuhan.